Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi kita langsung bahas materi selanjutnya, maksudnya soal lanjutan. Sekarang kita masuk ke nomor 9. Ini adalah lanjutan dari video yang pertama aku yang ngebahas nomor 1 sampai nomor 8. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 9. Oke, di dalam nomor 9 ini berikut ini hal-hal yang harus diperhatikan. Pertama kali ketika mulai menganalisis aset suatu perusahaan, kecuali di sini kita disuruh milih perhatikan pertama kali ketika mulai menganalisis aset suatu perusahaan. Hal-hal yang perlu diperhatikan itu apa aja? Jadi yang perlu diperhatikan yang pertama adalah siapa yang memiliki atau mengendalikan sumber daya, atau sebut aja who owns or control resources. Yang kedua, apakah manfaat ekonomis aset tersebut dapat diukur dengan tingkat keyakinan memadai, atau sebut aja benefit be measured with reasonable certainty, kayak gitu. Terus yang ketiga itu terkait nilai wajar aset turun di bawah nilai bukunya. Nah, itu adalah hal yang harus diperhatikan pertama kali ketika mulai menganalisis aset suatu perusahaan. Maka yang kecuali yang mana? Yaitu yang C. Apakah nilai wajar aset sudah melambung tinggi di atas nilai bukunya? Karena yang kita lihat itu bukan melambung tinggi, tapi turun hingga ke bawah nilai bukunya. Intinya itu kita itu lihat apakah fair value-nya itu lebih rendahkah dari nilai bukunya. Itu penting loh teman-teman. Kenapa penting? Karena ketika fair value itu di bawah nilai bukunya, berarti kan si book value ini overvalue. Kalau overvalue, dia harus turunin value-nya. Ini kita nggak ngebahas rugi atau untung ya. Tapi kalau logiknya, kalau suatu value itu turun, itu tuh merasa tidak diuntungkan. Beda ya dengan kerugian. Tidak diuntungkan karena adanya fair value itu. Kayak gitu. Jadi itu penting. Kita harus tahu apakah book value itu di atas fair value-nya, overvalue kayak gitu. Itu benar-benar bahaya sih buat perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor 10. Langkah melakukan evaluasi pada kualitas catatan atas laporan keuangan dilakukan pada analisis akuntansi setelah analis melakukan evaluasi atas strategi akuntansi dari perusahaan. Tujuan evaluasi kualitas CLK ini adalah, tujuan menganalisis CLK atau tujuan evaluasi kualitas CLK ini. Nah, kalau kita ngebahas CLK, itu kan pasti kita familiar dengan isinya itu penjelasan-penjelasan yang ada dari financial report atau laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dijelasin lebih lengkap di CALK. Nah, dalam CLK kita cek di nomor 1. Menemukan adanya potensi salah saji akun yang material di dalam bab Q yang perlu menjadi perhatian analis. Di sini yang kita cari adalah tujuan evaluasi kualitas CLK, bukan ngebahas terkait tujuan dari step yang kelima. Terus opsi B adalah tujuan dari step 1, opsi C adalah tujuan dari step 6. Itu maksudnya gimana? Jadi kayak gini teman-teman. Nah, jika aturan atau standar akuntansi membatasi perusahaan untuk mengukur faktor kunci keberhasilan secara tepat, apakah perusahaan memberikan pengungkapan tambahan yang memadai untuk membantu para pembaca memahami bagaimana faktor-faktor ini dikelola? Nah, jika perusahaan itu berada dalam beberapa segmen bisnis, bagaimana kualitas pengungkapan tiap segmennya? Seberapa terbuka manajemen dengan berita-berita buruk jika beredar? Itu kan terkait apakah perusahaan itu cukup menjelaskan kinerjanya saat ini. Itu kan pertanyaan-pertanyaan terkait CLK ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang terjawab kalau kita bisa menganalisis CLK. Maka yang paling tepat adalah bukan nemuin adanya potensi salah saji, bukan juga terkait identifikasi kebijakan utama perusahaan berpengaruh pada laporan keuangan, dan bukan juga sebagai dasar untuk melakukan analisis pada bagian berikutnya, tapi mengonfirmasi hasil evaluasi strategi untuk mengetahui apakah strategi akuntansi perusahaan menghasilkan distorsi akuntansi pada lab Q. Maksudnya gimana? Kalau kita ngelihat CLK teman-teman, catatan atas laporan keuangan, CLK ya. Nah, itu tuh kita bisa tahu industri itu pakai apa sih metodenya. Nah,
perusahaan itu pakai metode apa sih? Sama nggak sih? Kalau beda itu bisa terjadi distorsi. Karena perusahaan itu dianggap kok nggak sesuai sama industri, kayak gitu. Jadi kita harus lihat CLK sebagai bukti, oh perusahaan ini tuh udah bener loh, ngikuti industri udah sama loh, kayak gitu. Nah, terus kenapa juga bisa mencegah atau bisa menghasilkan adanya kita tahu distorsi atau enggak? Ya contohnya gini deh, di inventory kan dia kalau di dalam aplikasi kan cuma berupa angka. Tapi kita nggak tahu dia itu pakai metode apa. Bisa aja FIFO, bisa aja weighted average, kayak gitu. Intinya itu kita nggak bisa langsung tahu kalau kita cuma ngelihat laporan keuangan, tapi kita harus lihat CLK-nya dulu biar kita tahu oh metodenya itu pakai inventory loh, pakai FIFO loh. Nah industri itu padahal pakai weighted average. Kenapa nih perusahaan ini kok pakai FIFO? Ada apa? Ada strategi apa yang mau dihasilkan oleh perusahaan ini, kayak gitu. Makanya CLK itu penting dalam mendeteksi adanya distorsi akuntansi pada labio. Oke, gitu teman-teman. Sekarang kita lanjut ke nomor 11. PT Adira memperlakukan aset yang disewanya sebagai operating lease. Oke, operating lease kurang dari 1 tahun. Dalam kontrak leasing, terdapat klausul PT Adira memiliki kesempatan untuk membeli aset yang disewanya setelah tahun ketiga. Nah, distorsi yang mungkin terjadi dapat menyebabkan apa? Di sini ada kata-kata memperlakukan aset sebagai operating lease. Nah, tapi klausanya itu memiliki kesempatan untuk membeli aset yang disewanya setelah tahun ketiga. Maka menyatakan bahwa menyatakan bahwa dampak ketika perusahaan mencatat sewa berdasarkan operating lease, maka dampaknya adalah menyajikan kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya, sehingga dapat menaikkan rasio debt to equity. Oke, debt to equity ratio ya, atau DER-nya. Atau yang kedua itu terkait menyajikan aset lebih rendah dari yang seharusnya. Jadi, sehingga dapat meningkatkan rasio pengembalian investasi. Sehingga kalau menyajikan aset yang lebih rendah, itu kan berarti kita understated aset ya. Nah, otomatis yang terjadi adalah understated aset. Jawabannya yang A. Gitu teman-teman. Itu terkait kalau ada operating lease. Jadi kalau ada operating lease itu kalau enggak kewajibannya lebih rendah, sehingga dapat menaikkan rasio debt to equity atau asetnya itu lebih rendah. Nah, jadi itulah kenapa kok kita bisa ngejawab understated asset. Tapi bisa sebenarnya itu bisa juga understated liability ya. Karena di sini dijelaskan bahwa menyajikan kewajiban lebih rendah dari yang seharusnya. Berarti kan understated liability. Tapi kalau kita ngebahas understated liability, itu kan berarti liability-nya itu dirasa kekecilan. Ini ingat ya, bedakan mana yang aset, mana yang liability. Kalau asetnya understated, itu kita itu merasa diuntungkan karena nanti berarti kita harus naikin aset kita, ya enggak? Tapi kalau liability-nya understated, berarti kita itu merasa dirugikan. Kenapa kok dirugikan? Karena kita harus menaikkan utang kita. Nah itu kan kayak nggak enak ya buat perusahaan. Nah otomatis yang benar adalah understated asset. Oke teman-teman, kayak gitu. Sekarang kita lanjutkan nomor 12. Berikut ini menjadi indikasi kemungkinan terjadinya underestimate reserve pada piutang, kecuali. Nah, yang kita bahas di sini adalah indikasi kemungkinan terjadinya underestimate ya. Jadi estimasi di bawah normalnya pada piutang. Kita cek indikasi kemungkinan terjadinya. Maka kecuali ya, kalau semakin lamanya periode perputaran piutang, itu masuk juga dalam underestimate reserve pada piutang. Yang kedua, semakin besarnya pinjaman yang tidak perform. Besarnya pinjaman yang tidak perform itu juga menandakan bisa mengindikasi kemungkinan terjadinya underestimate reserve pada piutang. Lalu klien terbesar perusahaan mengalami penurunan bisnis yang signifikan, itu juga ya, yang bukan apa, yaitu dilakukannya penghapusan oleh perusahaan kompetitor. Nah, ini kan kita ngebahas terkait underestimate reserve. Jadi, tanda-tanda peringatan tunjangan yang tidak memadai termasuk piutang hari tunggu, penurunan bisnis untuk klien besar perusahaan, dan tunggakan pinjaman yang tumbuh juga atau growing loan delinquencies. Itu pembahasannya kenapa kok dilakukan penghapusan oleh perusahaan kompetitor itu bukan indikasi dari underestimate reserve pada piutang. Nah,
Sekarang kita masuk ke nomor 13. Pada periode di mana harga meningkat, cost-nya itu naik, harganya price-nya itu naik, pay-nya naik. Metode persediaan yang memberikan laba kotor yang lebih tinggi adalah kita nyari yang gross profit-nya itu lebih tinggi saat harganya itu naik. Maka mana? Yaitu FIFO. Kenapa? Karena dalam metode FIFO, inventory yang pertama kali masuk akan terjual pertama kali. Jadi kan FIFO itu kan first in first out ya. Inventory yang pertama kali masuk akan terjual pertama kali juga. Ya kayak beberapa toko atau perusahaan itu nerapin metode FIFO ini. Lalu karena first in first out, jadi logikanya kayak gini konsepnya. Ketika inventory awal harganya itu 5.000, COGS-nya 3.000, kan kita untung 2.000 ya. Oke, ternyata harganya naik nih jadi 7K. Dengan COGS yang 3K, maka keuntungannya itu jadi 4K. Betul nggak teman-teman? Nah, karena keuntungan 4K ini, maka atas hal ini Vivo merasa diuntungkan. Karena harusnya untungnya itu 2.000, namun ketika ada kenaikan harga menjadi untung 4K. Nah, maksudnya gimana? Ketika ada harga naik, ya gross profit-nya itu ikut naik. Otomatis, kok bisa gitu ya? Karena dalam persen per out, COGS-nya kan tetap. COGS-nya itu sesuai apa yang masuk duluan. Nah, otomatis itulah kenapa Vivo ketika COGS yang sama itu harganya naik, ya kita merasa gross profit-nya itu merasa lebih tinggi gitu. Nah, intinya kayak gitu sih teman-teman. Kenapa kok metode Vivo itu memberikan laba kotor yang lebih tinggi saat harganya meningkat. Oke teman-teman, sekarang kita masuk ke nomor 14. Nah, dalam nomor 14 ini, distorsi yang muncul dari kewajiban liabilitas disebabkan ambiguitas dari faktor di bawah ini, kecuali kita ngebahas terkait distorsi kewajiban. Oke, distorsi kewajiban. Nah, kalau distorsi kewajiban itu tuh ngebahas terkait dapat muncul dari ambiguitas. Ambiguitas itu dapat muncul karena apa? Yang pertama, kapan suatu kewajiban terjadi, terus pengukuran kewajiban, liabilitas secara lebih rendah. Nah, terus contoh gini, kapan suatu kewajiban terjadi? Itu seharusnya diakui sebagai kewajiban dalam LabQ. Yang kedua itu misal ada joint operation, kerjasama dengan perusahaan lain untuk mengerjakan suatu proyek, maka menimbulkan kebingungan kapan kewajiban perusahaan yang terkait dengan proyek tersebut harus dicatat oleh perusahaan. Sementara karena join harus ada pemisahan, bisa timbul distorsi, yaitu kewajiban catat lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini kan kita ngebahas terkait ambiguitas ya, dapat muncul karena ini semua. Jadi kapan kejadian itu terjadi, ada pengukuran kewajibannya. Contohnya itu, ketika perusahaan elektronik hendak mencatat kewajiban yang timbul dari jaminan atau warranty, di mana jaminan tersebut merupakan kewajiban kontingen yang belum tentu terjadi, sehingga pencatatannya biasanya menggunakan estimasi. Nah, dengan estimasi inilah timbul kebingungan. Bagaimana menentukan estimasi yang tepat? Apakah berdasarkan historis? Atau namun jika produk itu baru, belum terlihat apakah produknya misal awet atau tidak, sehingga jaminan diklaim oleh pelanggan. Nah, ini semua itu dapat muncul jadi karena ambiguitas. Maka yang di sini kecuali yang mana? Kapan kewajiban terjadi? Ini jelas ya, yang tadi terkait contohnya join perusahaan tadi, itu kan kapan kita diukurnya. Terus bagaimana pengukurannya itu, kewajiban yang tepat itu juga masuk. Jadi pengukuran kewajibannya. Lalu perhitungan kewajiban yang diakui pada kontrak kerjasama atau joint operation yang udah kita bahas juga. Makanya bukan adalah bagaimana kewajiban harus dibayar atau dikembalikan. Itu bukan ambiguitas dari faktor distorsi yang muncul dari liability. Oke, jadi itu penjelasan di nomor 14. Kita lanjut ke nomor 15. Nah, di bawah ini, yang bukan merupakan insentif bagi lessee untuk menstrukturkan sewa sebagai operating lease, terkait dampak operating lease terhadap neraca dan laporan laba rugi adalah, oke kita cek. Yang ini yang bukan ya, yang bukan insentif bagi lessee. Jadi bukan insentif bagi penyewa, penyewa untuk menstrukturkan sewanya sebagai operating lease. Kita cek yang A. Operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan pendanaan sewa dalam neraca. Itu bukan insentif bagi lessee, karena meskipun menyajikan kewajiban lebih rendah, itu kan pada dasarnya itu nggak mempengaruhi laporan keuangan
dia, karena dia itu kan sebagai penyewa. Mau nggak mau ya dia tetap akan ngebayar berapapun sesuai kontrak di awalnya. Mau mau itu sorry. Jadi kalau kita ngebahas terkait kewajiban yang lebih rendah gitu kan, ya kan gini logiknya. Kalau suatu lessee dia itu mencatat kewajiban lebih rendah itu kan seolah-olah, jadi aku bilang seolah ya, tapi enggak, belum realnya, tapi cuma seolah-olah perusahaan itu tuh ngeluarin cash yang lebih dikit. Kenapa? Karena kewajibannya itu dinilai lebih rendah. Itu kan berarti kayak bisa mengakalkan suatu lessee itu dengan berupa insentif. Jadi contoh kayak seolah-olah itu insentif bagi list itu tuh bisa jadi insentif, padahal itu bukan ya. Tapi itu insentif bagi list cuma seolah-olah. Terus yang B, operating list menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital list. Bener. Jadi itu tuh merupakan insentif bagi list. Kenapa? Karena kalau menunda pengakuan beban berarti kan bebannya itu tidak tercatat, otomatis income-nya jadi lebih tinggi. Itu kayak insentif bagi list. Terus yang ketiga itu operating list menyajikan aset lebih rendah dari seharusnya. Oke, kalau misalkan aset yang lebih rendah, ya kan itu karena gini, insentif bagi list untuk menstrukturkan sewa guna sebagai operating list terkait dengan dampak operating list. Itu yang pertama adalah operating list itu menyajikan kewajiban lebih rendah. Operating list itu menyajikan aktivitas yang lebih rendah. Terus aktivitas operating list itu menunda pengakuan beban. Itu ada semua ya. Terus ada juga operating list itu menyajikan kewajiban lancar lebih rendah. Maka terus yang terakhir itu operasi list memasukkan bunga dalam beban sewa. Maka yang bukan itu ya, operating list menyajikan kewajiban lancar lebih tinggi. Harusnya itu lebih rendah, bukan lebih tinggi. Itulah yang bukan merupakan insentif bagi lessee. Jadi mungkin itu video yang bisa aku jelasin di video yang kedua ini. Nanti kita akan ketemu di video selanjutnya, akan ngebahas lanjutan dari soal ini. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.